Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prodi Inisiatif Manajemen. Jadi kami mendapat tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM itu untuk wawancara koperasi di sekitaran Bandar Lampung. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Syahirul Alim SEMM, selaku Ketua Koperasi Polresta Bandar Lampung. Yang masa jabatannya mulai kemarin itu sudah rapat akhir tahunan, dan ditunjuk kembali untuk perpanjangan 2023 sampai 2026. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan awal. Silakan, ada yang Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Salsabila. Nama saya juga. Nama saya Nurul Banget. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kami ajukan itu sejarah, gimana sih sejarah atau latar belakang dibentuknya koperasi Polresta ini? Oh gitu. Ini mau dicatat atau mau direkam? Direkam. Ya. Sejarah daripada terbentuknya Koperasi Primkopol Polresta Bandar Lampung ini dari mulai terbentuknya Polresta ini, ya. Jadi yang mana anggota daripada koperasi itu sendiri adalah personil dari Polresta Bandar Lampung, kurang lebih 1.600 personil. Adapun pelaksanaan daripada kegiatan tersebut, kita melaksanakan simpan pinjam dan toko, ya. Yang mana simpan pinjam tersebut meliputi daripada keanggotaan koperasi itu sendiri yang dalam wadah Polresta Bandar Lampung. Itu sendiri anggota yang ada di Polresta ini adalah anggota koperasi Polresta Bandar Lampung, Primkopol, namanya Primkop Polresta Bandar Lampung atau Primkopol, ya, disingkat Primkopol Polresta Bandar Lampung. Jadi untuk perlu diketahui adik-adik sekalian, kalau untuk tahun berdirinya mungkin dari Polresta ini berdiri gitu, sudah ada koperasi tersebut. Jadi saya hanya pelaksana yang sudah keberapa lah gitu, ya. Yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi kita 3 tahun sekali itu sesuai petunjuk yang ada itu 3 tahun untuk pelaksana tugas daripada koperasi itu sendiri. Setelah itu yang tiap tahun sendiri itu diadakan rapat, ya, rapat anggaran yang mana itu adalah merupakan kewajiban pengurus untuk mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan, ya. Jadi kita 3 tahun, sudah itu 3 tahun kedua. Nah, saya masuk udah 3 tahun kedua ini, ya. Kemarin setelah bulan bulan April kita mengadakan RAT. Nah, ternyata setelah RAT itu menunjuk kembali saya untuk menjadi ketua. Jadi 2 periode. Berikut perangkatnya. Di situ ada ketua, bendahara, sekretaris, dan pelaksana toko, ya. Yang mana koperasi ini sendiri berdiri sendiri. Jadi tidak ada intervensi daripada institusi, pihak institusi, dalam hal ini Kapolres selaku komandan ataupun sebagai pelaksana di sini, ya. Karena koperasi ini sendiri di luar daripada tugas pokok, ini tugas tambahan. Tapi dalam hal ini pelaksananya adalah anggota itu sendiri yang ada di dalam.
Jadi selain dia tugas pokok, seperti saya kasih TIK, ya kan, tugas pokok saya, tapi saya di sini ditugaskan lagi untuk mengurus koperasi, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tugas tambahan. Sampai di sini ada yang bisa lagi bertanyakan? Masih ada satu pertanyaan lagi Pak, visi misi dari koperasi. Visi misi daripada koperasi ini sendiri mensejahterakan daripada anggota. Ya. Dalam hal ini saya bilang anggota koperasi. Ya, tadi kan sudah saya jabarin ya, di mana anggota koperasi itu sendiri adalah anggota dan personil dari kepolisian, dari institusi Polresta Lampung, ya kan? Ini dalam hal ini koperasi visi misinya koperasi ini sendiri untuk mensejahterakan, ya, mensejahterakan anggota, yang mana anggota itu sendiri mempunyai keluarga, ya, mempunyai tugas-tugas pokok, mempunyai mungkin keinginan, ya kan, kita bisa membantu. Dalam hal ini keinginannya mungkin dari anggota itu sendiri pengen ngambil beras lah, kira-kira gitu lah ya, ngambil beras bisa ngambil di toko kita, bisa ngambil di tempat usaha yang kita sediakan. Mungkin dari tempat pinjam itu sendiri, karena mungkin anggota butuh duit dengan cepat, ya kan, kita siap untuk membantu. Dalam hal ini koperasi, ya. Dalam hal ini saya membantu, bukan saya, koperasi, ya, koperasi yang membantu untuk kecepatan daripada mensejahterakan keluarga anggota itu sendiri. Gitu. Lagi Pertanyaan selanjutnya soal struktur organisasi dan keanggotaan. Jadi kalau keanggotaan ini berapa periode bergantinya? sama, jadi ketua dipilih. Nah, perangkatnya adalah hak daripada ketua itu sendiri untuk memilih, gitu ya. Ketua dipilih oleh anggota nih, sudah terpilih ketua, nanti dia akan memilih siapa sekretarisnya, bendaharanya, dan pegawai pelaksana pokok, ya. Jadi cuma nggak banyak dia ada ketua, bendahara, sekretaris, dan pelaksana toko, usahanya toko dan simpan pinjam. Kita punya simpan pinjam, usahanya itu simpan pinjam dan toko. Inilah yang kita bergerak di bidang usaha ini untuk mensejahterakan tadi sesuai dengan visi misinya. Ya. Jadi kita juga dalam hal ini sesuai instruksi daripada Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. Kita ada izinnya, kita walaupun kita di Polresta, tetap kita di bawah naungan Dinas Koperasi Kota. Waktu dalam pelaksanaannya RAP itu sendiri juga kita mengundang kepala dinas. Seperti tahun kemarin kita mengundang kepala dinas. Jadi kita diakui, bahkan kita sendiri koperasi kita mendapat apresiasi dari Dinas Koperasi Kota, ya, diberikan apresiasi berupa lemari besi dari koperasi. Ya alhamdulillah ya, karena tadi ada peningkatan sehingga dapat penilaian itu. Ada lagi? Untuk keanggotaan sendiri itu terbatas hanya di Polresta itu. Iya, karena ini kooperasinya Polresta, jadi personil itu terdiri dari anggota dan PNS. Di sini kan ada dua nih, anggota Polri dan PNS Polri. Tersebut sebagai personil. Jumlahnya 101. Ya, kurang lebih 100-an. Jadi kita walaupun ini berdiri sendiri, tetap di bawah institusi, ya. Jadi nggak bisa ada yang masuk kecuali personil Polresta. Ya, personil tadi terdiri dari anggota sama PNS, kecuali personil. Tapi ini tetap walaupun dia berdiri sendiri,
tetap kita di bawah distribusi komando. Selanjutnya itu untuk operasinya sendiri, jenis simpanan apa atau pinjaman apa yang ada yang ditawarkan atau disediakan untuk operasi ini? Yang pertama, jenis kegiatannya simpan pinjam, ya, simpan pinjam berupa duit, ya, simpan pinjam, ya, setelah itu toko. Nah, toko ini kita berdiri sendiri dan juga kita bekerja sama sama Sandrama yang ada di Jepang. Nah, jadi kalau kita tidak ada di sini, kita tidak bisa ataupun tidak bisa mencukupi daripada kebutuhan anggota koperasi itu sendiri, kita arahkan ke Sandrama. Nanti dari pihak Sandrama dia memberikan kebutuhannya, lantas berapa budget yang diberikan nanti diarahkan ke kita untuk dipotong per bulannya. Jadi anggota tinggal ngambil aja dia, butuh beras, butuh susu, butuh apa, karena kalau dulu di toko kita itu terbatas jumlahnya gitu. Baik itu dia mau ngambil handphone untuk anaknya, mau ngambil laptop untuk anaknya kegiatan belajar virtual, ya kan, kita layani berapa jumlahnya, nanti baru diarahkan ke kita. Dan itu juga dikerjasama sama model apa namanya itu, toko-toko handphone. Ya, kita arahkan ke anggota butuh handphone, ambil sana, diambil, nanti baru kerja sama kita gitu. Pertanyaan selanjutnya soal program pelatihan, apakah anggota baru atau anggota yang sudah lama memiliki program pelatihan atau mengelola keuangan? Oh, untuk pengelolaan keuangan, jadi di sini kita sistemnya kita mengajari, kita nggak ikuti pelatihan, kita nggak ada pelatihan yang model sifatnya iya gitu, kecuali kalau dari dinas koperasi minta, baru kita arahkan. Tapi kalau tidak minta, sementara kita butuh, mungkin anggota sudah kita siapkan dan kita ajari gitu, masalah pembukuan yang notabene dia punya kompetensi dalam bidang keuangan gitu. Dia seperti orang seksi keuangan Polresta, dia kan udah memahami akuntansi, memahami pembukuan. Nah, itu orang itu tadi yang kita ajak untuk bergabung gitu. Karena dalam hal ini kita masalah ini tuh anggota, ya. Anggota ini kan ada yang baru setahun di sini, dia baru minjem duit, pindah. Kalau kita cari orang lain, itu kan susah tuh. Duit sudah dibawa, berarti dia pindah. Nah, ini dalam hal ini permasalahan yang ada ini harus kita selesaikan. Kalau kita biarkan, kebanyakan orang mau pindah pada minjem semua kan gitu, nggak kabur, ya kan gitu. Sama ya, kalau tahu kita mau mati kan nggak mungkin kita mau mungkin kita mau minjem ke bank situ kan besar gitu kan. Nah itu tadi, di situ kita harus piawai. Makanya saya bilang dia punya kompetensi dalam bidang ini. Kalau dia punya kompetensi dalam bidang keuangan, nah dia nanti akan kerjasama sama pindah mana ini, pindah ke Tanggamus. Nah dia akan kerjasama sama pihak Tanggamus, karena nggak boleh kita menahan gaji orang, gaji anggota itu nggak boleh kita tahan, ya kan? Nah dia pindah ke Tanggamus, tapi tetap itu harus dipotong. Gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi kerjasama. Nah itu dalam hal ini kan kita nggak boleh menyalahi daripada kebijakan yang ada, ketentuan yang ada, gitu loh. Sesuai Perkap Kapolri ada, gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Mungkin ada lagi? Mari diminum ya. Santai aja, santai. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara atau syarat pengajuan simpan pinjam di koperasi? Bagaimana anggota yang meminjam ataupun mengambil sesuatu dari koperasi? Kita melihat daripada
berapa kebutuhan yang diperlukan. Nanti ada formatnya itu diisi. Kita ada batasan-batasannya gitu. Untuk anggota itu dibataskan maksimal 20 juta ya. Tapi kita lihat juga dari berapa duit yang tersisa gaji mereka ini gitu. Nggak kita main kasih-kasih begitu dipotong nanti udah minus, ternyata nggak boleh juga dia minus duitnya itu. Dia harus tersisa duitnya. Jadi kalaupun dipotong dari koperasi, taruhlah dipotong seumpamanya per bulannya 1 juta. Duit yang ada di gaji dia itu harus tersisa minimal 1,5 juta. Gitu. Jadi nggak, kalau dia nanti habis semua, dia sih maunya gitu kan. Pinjem mal, duitnya habis. Besok-besok males dia kerja. Karena gajinya udah kepotong semua, udah lemes dia kan. Nah, untuk mensiasat itu tadi, jadi kita batasin. Gitu. Kita batasin, kita nggak memberikan dia apa yang dia inginkan gitu. Yang membutuhkan dana 100 juta, kita bantu dia. Kita nggak lah kayak gitu. Kita hanya bagaimana bisa memberikan kesejahteraan buat dia. Itu secukupnya, bukan berarti memenuhi keinginan dia, tidak. Kita bisa membantu, udah sebatas itulah. Nah itu kita lihat dulu dari tadi itu berapa tersisa daripada gaji dia. Nggak main kasih aja gitu. Jadi disesuaikan dengan pendapatan anggota yang mengajukan pinjaman. Iya, lihat dulu. Kalau dia sudah minjem, banyak kan gitu. Dia sudah minjem 20 juta, ya kan? Belum selesai potongannya, dia mau minjem lagi. Tapi dia minjem ini sangat-sangat dibutuhkan karena anaknya mau operasi gitu ya, atau anaknya sakit. Tetap kita kasih, walaupun tinggal separuh lagi, nah kita kasih, kita potong nanti separuhnya. Selesai kan tetap harus diselesaikan. Yang separuhnya itu yang dia pergunakan, nggak sepenuhnya kita, karena walaupun bagaimana dia sangat membutuhkan, kita harus memberikan ya, kita harus memberikan kebutuhan dia. Tapi ya itu tadi persyaratan kan harus dia nggak ada utang lagi. Tapi karena dia ada utang, kita harus punya kebijakan juga. Nggak boleh kita juga menolak gitu ya. Nggak boleh, karena dia punya suatu kesulitan dalam keluarga gitu, dia harus kita bantu. Nah, Pertanyaan selanjutnya soal jaminan atau asuransi terhadap risiko yang mungkin terjadi. maksudnya jaminan apa ini? Dari seorang peminjam? Iya. Dari debiturnya? Ya, terhadap Apakah ada jaminannya? Nggak ada. Kita nggak ada jaminan di sini. Gitu. Jaminan itu ya gaji tadi. Kalau mau melihat dari jaminan ya jaminan gaji. Tiap bulan kita potong sesuai ketentuan berapa pinjamannya. Namanya minjam dia 10 juta. Atas permohonannya dia mau dipotong sebulan 1 juta. Sudah. Tentunya itu udah gaji. Makanya kita kerjasama tadi sama yang orang kompeten dalam bidangnya gitu loh. Bidangnya ini siapa? Orang keuangan, bagian gaji, ya kan? Nah inilah yang paham. Dia yang intip sendiri gitu. Oh gajinya bisa dipotong nih, bisa dibantu. Gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Tadi kan sempat disebutkan di awal itu fokusnya itu selain simpan pinjam ada toko. Terus mitra kerjanya itu tadi ada disebutkan di awal dengan cengkramat. Nah, selain cengkramat itu ada lagi nggak Pak mitra kerja? Ya itu tadi yang saya sebutin tadi, selain cengkramat, HP itu, Photoshop, segala macam gitu. Kalau mau butuh AC sama masak apa budidaya AC ini gitu. Apalagi yang bisa diajak kerjasama, yang mau kerjasama, kita galang semuanya, termasuk umroh. Gitu loh, mau ada yang umroh nih, nggak apa-apa dia minjem, tapi cukup nggak? Sama biro perjalanan mana dia, travel haji mana gitu kan?
oh ini berapa yang dibutuhkan sekian, apa kita bantu, gitu. Kita bantu, tetap kita bantu. Apa aja kita bantu. Yang mau bekerja sama kita dalam hal ini ya kebanyakan orang itu pada mau kerja sama. Permasalahannya orang-orang yang bekerja sama kita ini permasalahannya dia nggak jelas gitu. Tahu nggak jelas bahasanya. Orang datang, terus tokonya tadi mana Pak, saya mau ini Pak, saya mau penggalangan itu. Cuma kalau dia jelas, ya seperti saya bilang tadi Candramat, jelas kan, tokonya di mana-mana ada. Nah permasalahannya kalau nggak jelas itu apa saya bilang tadi, dia ngambil barang nih, ternyata barang yang dikasih trouble. Nah kan anggota kita yang barang udah nggak kepake, trouble dicariin dia yang nggak ada, ya kan? Sementara dipotong terus. Tapi kalau dia jelas nggak ada masalah gitu. Tapi banyak yang kesini datang, ya apa ya? Tukang kompor gas, tukang bagaimana cara alat untuk apa namanya itu penghemat listrik. Kantornya di sini mana, di Jakarta apa Jakarta di mana nih? Nah, dia akan mengambil keuntungan. Dia mengambil keuntungan lewat toko kita, yang mana notabene kita membayar langsung. Berapa anggota ngambil 10 kali, seumpamanya satunya 1 juta, 10 juta kita harus lunasi. Nanti si anggota berutang sama koperasi. Kan begitu. Ketika si anggota ini alat yang dia rusak, dia balikin ke kita dong, koperasi. Nah kita nggak ngerti. Pak, ini kenapa Pak? Rusak. Kenapa ini kok rusak Pak? Hubungin orangnya, udah nggak bisa hubungin lagi. Nah itu kan anggota kita yang teraniaya ya, dia nggak boleh. Kan kalau saya di sini harus jelas. Jadi disilakan pokok mana Pak, saya mau kerja sama Pak, toko handphone ini. Oke, nggak ada masalah. Tinggal kita bicara persentase kan gitu. Nah, kita lakukan. Di mana tokonya? Di sini. Cek. Nah, jelas gitu kan. Lihat, kita lihat dulu, kita cek selain toko, dia memang ada tempat servisnya enggak? Atau dia memang bergaransi gitu. Jangan dia memberi garansi, nanti begitu ada trouble dia susah dihubungin. Ya. Jadi all out ya, kita memberi ke apa kesejahteraan untuk anggota itu all out. Jangan cuma kita membantu, sudah itu nggak jelas. Ya. Jadi ruang lingkup kemitraan ini nggak cuma di Lampung aja Pak? Sementara masih di Lampung sih. Tapi ada kemungkinan ke di luar Lampung gitu? Bisa, tapi makanya saya bilang tadi harus jelas. Harus jelas. Ada vendornya atau apanya lah ya, atau perwakilannya lah minimal di sini kalau orang Jakarta. Nah, yang ada nanti kita gitu, kita jaminannya terhadap anggota. Bukannya apa si toko itu tadi ya, kita makanya kita harus jelas benar kalau bekerja sama kita. Tapi rata-rata kalau yang saya terima itu jelas-jelas semua. Yang nggak jelas ya juga mereka agak takut lah masuk sini gitu ya. Karena ya Polresta. Tapi tidak mungkin ada juga yang jahil. Terus ada lagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya kalau ada yang diperlukan hubungi saya ya. Apa menyangkut masalah